Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ya, sama-sama Pak. Di sini saya sebagai Ketua BEM dari Universitas Salih Al-Aitam. Mohon maaf sekali lagi meminta waktu sebentar Pak. Saya di sini mau bertanya tentang yang pertama itu, di sini kan sudah terlihat bagaimana sekolah atau lembaga ini berdiri ya. Sudah terlihat sudah mulai hidup dan alhamdulillah mulai berkembang gitu. Nah, yang menjadi tanya adalah dari mulai sejarah pertama berdirinya itu kapan dan bagaimana lika-liku dari pertama Bapak mendirikan sekolah ini dari mulai SD, SMP dan sebagainya gitu Pak. Ya, jadi alhamdulillah tanah ini asalnya rumah koko. Luas tanahnya itu 3.100 meter. Seiring dengan perkembangan situasi, maka Bapak mendirikan yayasan Al-Salih Iskandar. Itu seluruh keluarga, jadi dari mulai pembina, pengurus, pengawas, kemudian sekretaris, bendahara, wakil bendahara, itu seluruhnya anak. Nah, sekolah ini dibangun tahun 2015, mulai dari SD. Jadi sampai sekarang ini alhamdulillah sudah berumur 8 tahun. Alhamdulillah perkembangannya cukup pesat. SD sudah mulai meluluskan SMP, kemudian MA, dan tahun ini sudah 1 tahun kita mendirikan SMA plus Intan Al-Salih. Intan Al-Salih itu nama anak paling bungsu, yayasannya Al-Salih Iskandar. Nama unitnya itu Intan Al-Salih, nama anak yang paling bungsu, yang berlokasi di Jalan Pasangrahan nomor 15 RT 5 RW 5 Kelurahan Cikurupan, Kota Madya, Bandung. Ini aktivitasnya itu memang sangat berbeda dengan yang lain. Kalau di sini di halaman ini kan kelihatan karena Bapak dulu itu menanam pohon-pohonan, jadi begitu besar. Pohon-pohon ini saya pertahankan karena untuk bagaimana supaya sekolah ini asri, sekolah ini rindang. Kemudian kalau memang sudah masuk ke sini, anak-anak juga ikut bersih. Ada kantinnya, ada ruang resepsionisnya, ada perpustakaannya, ada ruang guru, ada tempat parkir. Alhamdulillah terpenuhi gitu, meskipun tidak sebesar seperti yang lain, tapi terpenuhi. Nah, kemudian sehari-harinya sebelum kita belajar itu memang dibiasakan di sini itu mulai dari sholat duha, baca Quran, pelajaran inti, kemudian sholat duhur, kemudian tausiah, kemudian juga pelajaran inti, kemudian juga dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah. Ini apa? Supaya plusnya itu kelihatan. Jadi yang sifatnya agama seperti itu, tapi agama juga non mahjab di sini. Jadi tidak bermahjab. Kemudian yang nasionalisnya mulai dari paskibra, kemudian juga pramuka, kegiatan yang lain. Kemudian dari segi budayanya ada tari merak, kesenian ada kalian degung, ada angklung, macam-macam. Jadi anak ini mulai senang. Yang paling menarik Bapak itu di sini jarang sampah, karena anak diajak dididik, yuk makan bareng, makan di, tapi tolong sampahnya adik-adik untuk disimpan di tempat sampah. Terus halaman juga bersih kan, bisa kelihatan. Ya, betul. Nah, sekolah ini memang selain menerapkan kurikulum yang memang dilaksanakan, tapi juga non kurikulum, terutama masalah karakternya, kepribadiannya, sopan santunnya. Itu yang ada di sekolah kita ini, sekolah Intan Al-Salih, plusnya di situ. Sehingga masyarakat tuh alhamdulillah berbondong-bondong untuk masuk ke sini. Oke, berarti itu merupakan garis besarnya ya Pak dari lembaga yang Bapak dirikan di sini. Terus yang mau saya tanyakan yang selanjutnya itu adalah selain dari lembaga yang sudah Bapak dirikan itu, ada lagi nggak perusahaan yang Bapak dirikan dari di sini di wilayah Intan Al-Salih khususnya gitu Pak?
Ya, memang ini sengaja ada dua muka, ada satu memang masalah lembaga pendidikan, yang kedua perusahaan. Di sini kan ada ini, ada PT Sali Iskandar Group. Ya. Itu berbagai macam usaha, terutama ada dua CP, CP Sali Iskandar Family dan CP Alaitam Sarana. Itu untuk apa? Untuk mewadahi semua aktivitas, karena PT itu semua bangunan yang didirikan oleh Bapak itu semua memakai PT ini, baik di Al Aitam, di Intan Asali maupun di Agung Asali. Jadi gedung itu mulai dari perencanaan, fondasi, kemudian strukturnya, kemudian juga finishingnya, semua itu dilakukan oleh PT Sali Iskandar Group namanya. Kemudian di bidang itu juga ini kan ada kantin. Kita mengelola kantin itu sudah tiga, satu kantin di Intan Asali, kedua kantin di Al Ghifari, tiga kantin di Al Aitam di Tiganisi. Itu unit usaha yang mudah-mudahan menunjang. Jadi anak-anak fungsinya itu tidak jajan keluar, terus nyangkut higienis bersih, kemudian juga orang tua merasa terlindungi karena anaknya tidak keluar takut maba, takut kabur, tapi disediakan di situ. Kemudian juga kita ada laundry ini. Untuk apa maksudnya laundry? Untuk membantu orang tua kalau tidak sempat nyuci anak-anak pakaiannya, maka di sini. Dan juga kita nerima dari luar laundry ini. Jadi ada fungsi kesehatan, ada fungsi kerapihan. Nah, mungkin saya ke depan itu juga memikirkan bagaimana tentang tukang cukur. Karena di sekolah ini banyak. Kemudian juga perkembangan selanjutnya bagaimana kita menjadi ada gudang itu, ada segala macam. Jadi usaha ini memang dilanjutkan. Bahkan ke depan ini usaha akan mulai dengan sistem online, karena Buga punya jurusan di universitas ini digital bisnis kan Bapak sendiri mendirikan yayasan itu bukan Asali, ini yayasan ketiga kan. Yayasan yang pertama itu Al Ghifari. Al Ghifari sendiri itu dimulai dari garasi rumah saya sendiri. Nama Al Ghifari adalah nama anak sendiri. Sekarang kan berkembang. Ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, jenis jabar, universitas itu. Kemudian yayasan yang kedua itu yayasan pendidikan Al Aitam Bandung. Itu menerima wakaf di Tiganisi dari Pak Jaden, itu 10.000 meter 1 hektar. Itu ada TK, SD, SMP, SMA, SMA dan juga universitas Sali Al Aitam di situ. Kemudian yang selanjutnya sekarang itu ada Agung Asali. Di situ sudah berdiri SD sama SMP dan itu jadi kampus pengembangan Unisa. Ya di situ itu sekarang agroteknologi. Minggu depan ini kita akan panen sayuran, hasil karya anak-anak, sayuran mulai dari mentimun, pecai, kemudian salada bokor, kemudian terong, macam-macam akan kita panen raya lah kita coba. Jadi Bapak selain dari pendidikan itu ngelola juga usaha, karena tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengandalkan dari SPP itu akan berat, tapi kita cari usaha lain yang dan itu jadikan untuk anak-anak ini sebagai wirausaha. Untuk kewirausahaan anak-anak belajar praktek langsung gitu. Karena ini sekolah ini akan diarahkan menjadi sekolah entrepreneur. Terutama anak-anak SMA, SMP sudah diajarkan bagaimana cara berdagang. Minimal kalau mereka berdagang itu kan sudah kelihatan mentalnya kuat, rasa malunya juga hilang, keberanian mampu mengorganisir, mampu mengelola. Kalau di dagang itu lengkap. Kalau seseorang sudah menjadikan barang, berarti sudah berani untuk bersaing. Karena sekarang ini zaman persaingan. Tapi kalau tidak dibentuk dari awal, kapan kita ini bangsa ini akan seperti itu? Oke Pak, yang selanjutnya yang mau saya tanyakan itu, ini mungkin ada dari beberapa orang juga yang bertanya-tanya kan, di wilayah khususnya Bandung Timur itu banyak sekolah, tetapi konsepnya hanya satu. Tapi Bapak di sini menerapkan beberapa konsep. Yang pertama itu konsep Green School sekolahnya, terus yang kedua Islamic, yang ketiga ada entrepreneur yang tadi disebutkan gitu. Nah untuk mengenai tiga konsep itu
mungkin lebih ya, gimana Pak mempertahankannya, atau yang pertama itu bagaimana cara memikirkan supaya konsep itu bisa menerapkan ke anak-anak gitu. Iya, karena Bapak berpikir kita itu kan di Indonesia itu kita mayoritas, tapi kenapa kita itu jadi minoritas? Artinya saya tidak sirik atau tidak seudon kepada teman-teman dari Cina. Saya belajar ke teman-teman Cina, kenapa mereka itu minoritas, tapi dalam ekonomi mereka mayoritas. Yang kecil menguji yang besar. Ternyata setelah saya pelajari, itu ada ketekunan mereka itu. Ketekunan di dalam mendirikan kegiatan dan keberlanjutan. Nah, dari situlah saya belajar, kemudian saya terapkan baik di keluarga diri saya sendiri, terutama keluarga dan teman-teman gitu. Dan insya Allah karena bangsa ke depan ini bukan bangsa yang mencari pekerjaan, tapi bangsa yang akan harus didorong menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau saya bandingkan, Cina itu dari 1,6 miliar jumlah penduduk itu sudah hampir 15% orang yang ingin berusaha setelah sekolah. Amerika kurang lebih 12%. Indonesia dari 270 juta itu baru mungkin 3%. Nah, ini kan sangat jomplang. Maka saya mencoba dari pengalaman pribadi, saya ingin seperti ini. Dan ternyata diresponkan oleh orang tua, oleh guru, oleh yayasan, oleh yang lain. Memang di keluarga Bapak sendiri macam-macam, ada bidang di akademi, ada di bidang di usaha, ada bidang di maintenance, kemudian ada juga di bidang sarana prasarana. Jadi lengkap, karena tidak mungkin harus selalu jadi seorang akademik, seorang profesor, tidak semua, tapi harus ada orang yang jadi pengusaha. Selain pengusaha ada juga yang ngelola tentang sarana prasarana. Bahkan saya sedang berpikir sekarang ini, mungkin ke depan itu kita tidak harus selamanya sarjana, tapi punya skill, keahlian. Sekarang sudah jarang yang punya ahli nemok, yang punya jarang ahli gipsum, yang punya jarang ahli ngaspal. Padahal itu semua kehidupan. Yang jarang nanam pohon seperti ini, yang nanam padahal meskipun punya uang, tapi kan itu tetap dibeli, sayuran tetap dibeli, beras tetap dibeli. Jadi antara industri dan agraris ini jangan dilupakan, kita adalah manusia agraris, manusia petani. Jangan dilupakan, boleh teknologi segala macam, karena ke depan itu akan berkurang. Contoh, kalau dulu orang itu berbondong-bondong ingin di bank bekerja, ingin di tol. Sekarang orang yang di tol sudah nggak ada, sudah pakai fingerprint. Terus pakai tol kan, ditempel, sudah tidak ada orang. Kalau dulu di situ kan ada orang perempuan cantik, sambil ini berapa bayar. Kalau sekarang nggak ada, pekerjaan pun akan seperti itu. Maka ke depan itu kita menuntut untuk kreatif. Jadi untuk mempertahankan seperti ini memang harus berulang-ulang. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jangan pernah pesimis, harus optimis. Ini program negara sebetulnya. Hanya saya melaksanakannya di bidang pendidikan. Karena nanti ke depan ini setiap orang itu memang harus ada pelajaran tentang wirausaha. Harus ada orang yang memang entrepreneur. Jadi semua orang kan kehidupan ini jalan. Bahkan saya sendiri sangat kagum kepada teman-teman yang di PKL, teman-teman yang dagang seperti bulan puasa di mana. Tapi hanya itunya suka dikejar-kejar. Padahal kalau mengajarkan dia cara berdagang itu berat. Mereka sudah tinggal memfasilitasinya negara, tinggal lembaga mendorongnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya itu konsep besar, bukan konsep kecil. Ini konsep tentang negara. Di Indonesia 2045 100 tahun mau gimana? Betul. Saya mencontoh negara besar di Cina, negara kecil itu Singapura. Singapura itu kan tidak punya lahan, tapi punya SDM. Cina punya lahan daerahnya luas, tapi dia bisa hidup. Jarang mengekspor beras dari yang, karena dia itu cukup bisa menghidupi negaranya. Nah, kita sendiri, saya berharap dibagi ada yang sarjana silakan, ada juga yang punya keterampilan, tapi
sekualitas sarjana gitu, insya Allah. Nah mulailah dari bibit kecil, dari SD ditumbuhkan, dari SMP, dari SMA, dari MA, dari SMK sampai ke perguruan tinggi. Ini kan menarik kalau kesinambungan itu. Nah seperti itu konsep kita untuk masa depan ini. Oke, baik Pak. Yang selanjutnya ya, mungkin ada 2 pertanyaan lagi, tapi yang selanjutnya aja langsung supaya mempersingkat waktu juga. Di sini saya lihat kan Bapak itu lebih dominan ke bergelut di bidang pendidikan. Nah itu yang mau saya tanyakan itu kan banyak di luar sana pengusaha sukses yang jarang gitu mengambil di bidang pendidikan. Nah, ini Bapak ini sangat berbeda dari yang lain. Gimana Pak kalau tanggapannya? Mungkin Ayadi terbalik. Ya. Justru sekarang ini para pengusaha ke pendidikan. Oh gitu. Iya. Jadi mereka yang besar itu punya basic usaha. Karena mereka tidak mungkin bisa membangun sarana prasarana kalau tidak punya modal. Kalau Bapak dari tidak punya modal gitu. Ya. Saya dari tidak punya modal, bagaimana supaya bisa mendirikan orang lain? Orang lain kan banyak. Banyak, saya kemarin ke PTS tertentu di Jakarta luar biasa. Itu kan grup pengusaha ini bisa membangun gedungnya 21 lantai. Tempat parkirnya sampai 11 lantai gitu kan, itu kan luar biasa. Jadi sekarang ini pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh orang biasa-biasa, dikelola orang yang luar biasa. Karena mereka menanam 3 di pendidikan itu. 1, menanam ilmu. Guru-guru, dosen bisa ngajarkan, bisa masuk surga. Ilmu yang dimaafkan. Yang kedua, menanam amal jariah, yaitu menginfakkan sebagian harta, modal untuk kepentingan sarana prasarana olahraga. Yang ketiga itu adalah modal anak soleh. Anak siapapun yang dididik oleh kita, kalau dia soleh, kita akan ke bawah. Nah itulah yang menarik gitu. Tapi kalau diusahakan hampir sekian persen untung dan rugi. Ya. Tapi kalau di pendidikan itu tidak ada untung, tidak ada rugi, untung semua. Karena seperti itu. Kalau pengusaha, kalau tidak laku ya sudah selesai. Kalau di sini investasinya kan untuk masa depan. Investasinya itu bukan hari ini tapi untuk yang akan datang. Nah inilah menarik, jadi Bapak tertarik. Meskipun Bapak sebelum pendidikan memang saya pengusaha. Pengusaha tidak terlalu besar. Usaha penerbitan, konstruksi, kan begitu. Tapi tahun sekian ada persoalan, maka Bapak berbelok gitu. Berbelok, jadi tidak lagi di bidang usaha. Saya berbelok ke bidang sekolah, tapi ternyata sekolah ini punya 4 yayasan menarik bagi saya. Dan itu menjadi, waduh ini harapan, pengabdian, harapan. Yang penting itu, Argi, setiap pekerjaan disenangi, dinikmati, dicintai, itu kan tidak beban. Tapi kalau pekerjaan itu merasa dikejar-kejar, dituntut harus sukses hari ini, yang penting itu mau mengikuti proses. Saya kan berulang, mau mengikuti apapun yang terjadi. Lagi untung, ya alhamdulillah, lagi ada masalah, alhamdulillah. Tapi kita itu akan terus bergelut, akan terus berkembang. Nah inilah yang bisa saya lakukan seperti ini. Itu sangat bermanfaat sekali ya Bapak bagi anak-anak muda khususnya zaman sekarang, karena jarang sekali ada pemikiran yang secemerlang itu gitu. Satu lagi Pak, pertanyaan untuk sambil penutupan juga ya Pak. Di sini harapan Bapak gimana untuk salah satu dari lembaga yang Bapak dirikan di Yayasan Asari Iskandar ini? Saya punya obsesi, ini saya akan bikin seperti fondasinya sudah 5 lantai. Jadi ini akan dibangun 5 lantai, tangganya dari sana. Kemudian juga ini akan disatukan 5 lantai dan di sana. Jadi ini akan terjadi di sini itu ke depan itu kurang lebih 4 sampai 5.000 anak di sini itu. Sementara yang jadi pikiran itu adalah tempat parkir. Berarti saya bikin basement. Ini kan pendoponya seperti ini. Ini kan naik terus 5 lantai. Jadi lihat pemandangan Gunung Manglayang, di belakang ada sawah Pemda, lihat ke Bandung, suasana anak itu nyaman.
karena saya pertahankan pepohonan. Yang berat itu pepohonan. Pepohonan itu tidak bisa dibentuk dadakan. Iya. Tapi kalau bangunan bisa. Saya buah seperti ini itu kurang lebih 12 tahun 13 tahun ini. Ini pohon salam ini sebesar ini lebih dari 30 tahun. Sebelum saya tanah beli ini pohon salam sudah besar. Kemudian ada kelapa, ada itu katapang kencana, kemudian ada nangka, rambutan. Jadi memang yang saya senang itu tanaman itu lama gitu. Ya. Tapi kalau gedung kan bisa ini. Jadi saya memperhatikan antara gedung dengan tanaman ini tetap. Jadi ke depan ini, insya Allah kalau saya masih ada umur, alhamdulillah sudah selesai pun anak saya kan yang jadi ketua yayasan, anak pembina, anak pengawas, anak pengurus, kecuali orang profesional, kepala sekolah, tetap itu profesional. Tapi pengelola itu adalah anak semua full, supaya ide-ide yang dari orang tua itu dipecahkan telur ini supaya bisa berkembang. Jadi ini insya Allah sekolah harapan masa depan, sekolah alternatif yang memang mudah-mudahan orang tua itu senang ke sini. Alumni juga bagus, anak-anaknya juga berpakaian rapi, sopan. Itu kan itu bukan hanya jago matematik, tapi bagaimana jago sholatnya, bisa berdoa, bisa membahagiakan orang tua. Ada yang menarik di sini Ayardi, yaitu apa? Yaitu pelajaran tentang bagaimana mengurusi jenazah. Akan nangis semua orang kalau kita meninggal disolatkan oleh anak kita sendiri, dikafani, kemudian dimandikan dan dikuburkan. Itu akan menarik. Itu kan pelajaran yang tidak akan pernah sepi. Semua orang itu pasti akan mengalami kematian. Tapi kematian itu oleh siapa diurusnya? Makanya anak-anak lah. Nanti ke depan kita bikin boneka seperti orang mati, bikin kapasnya, cara membungkusnya 5 opat bungkut kelima nyungcung itu kan untuk mayit gimana. Jadi mereka diajarkan bagaimana kalau memandikan yang laki-laki oleh laki-laki, bagaimana memandikan yang perempuan oleh perempuan. Minimal dia punya dasar, dan itulah keinginan saya itu di akhir itu mampu membahagiakan, mampu mendoakan orang tuanya. Itu kan termasuk yang tadi itu anak soleh. Nah kurang lebih itu. Oke, baik Pak. Ini sangat bermanfaat sekali ya, dari mulai pengusaha, dari mulai pendidikan, dari mulai agamanya juga ada lengkap di sini. Mudah-mudahan harapan Bapak sepenuhnya bisa terlaksana di tahun-tahun sekarang, mudah-mudahan ya Pak. Dan semoga juga Bapak sekeluarga sehat selalu dan sukses selalu Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.